Wakila dan dikatakan. Wakila dan dikatakan apa namanya? Sautuhu, suaranya malaikat. Jadi guntur itu suaranya malaikat. Menurut ini ya. Ini menurut penafsiran Imam Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Asyuti. Wabarkun dan kilat. Barkun itu kilat. Makanya ada burok ya. Burok itu kendaraan atau tunggangan Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj. Burok dari kata barkun karena kecepatannya seperti kilat. Lama sautihi, yakni kilatan suaranya itu mana tadi? Suaranya itu malaikat. Oh, yang ini mah cambuk. Tadi mah cambuk. Oh ya salah itu. Oh, tepat Bu. Bentar. Karena cambuk. Cambuk mah pakai sin ya. Lupa. Sautun. Oh. Dihapus Bu. Bentar. Jantan suara Ustaz. Sautihi. Suara. Allazi yang yazjiru pakai za jim yazjiru yang menegur malaikat hu ashabu mator bihi dengan saut atau suara, dengan suaranya. Ya ja'aluna mereka menjadikan mereka putus-putus Pak Ustadz. Ashabu mator ashabu saib, orang yang terkena hujan. Asabi'ahum, jari-jari mereka. Anamilaha, jari-jari asabi, jari-jari tangan ya sebenarnya itu. Fi adzanihim, di telinga mereka, ashabu mator, min ajli, dari karena as-sawaiki, suara yang keras. Syiddati sauti ra'di, yakni suara guntur yang keras. Li'alla supaya tidak yasma'u mendengar mereka ashabu mator as-sawaik atau suara yang keras. Hazaro karena takut, khaufa yakni takut, al-mauti kematian, min sima'iha dari sebab mendengar as-sawaik atau suara yang keras. Ini langsung aja saya jelasin Bu ya. Jadi gini, secara ini aja singkat. Kemarin Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang orang-orang munafik itu dengan bahwa orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Menyalakan api. Lalu api itu setelah nyala, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau memadamkan api itu. Sehingga misalnya ketika nyala itu mereka aman, merasa aman. Ketika apinya itu padam, mereka kembali merasa penuh dengan ketakutan. Itu seperti, dan orang munafik itu kayak gitu, karena orang munafik itu ketika di dunia mereka mengaku iman dan dengan itu mereka merasa aman. Tapi nanti ketika
mereka meninggal, itu keamanan itu berubah menjadi ketakutan. Gitu. Seperti api ketika sudah padam, rasanya aman. Ketika apinya masih nyala, ketika apinya padam, berubahlah menjadi rasa takut. Gitu. Nah, setelah makan orang munafik dengan perumpamaan itu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan yang lain. Di sini orang munafik itu diperumpamakan seperti soyib. Soyib itu artinya hujan. Tapi yang dimaksud bukan hujannya, tapi ashabi mator, orang yang terkena hujannya. Ya, karena sering ya Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika ya dalam ayat itu membuang ininya, membuang mudhof, kan ada mudhof ilaih ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala membuang mudhofnya. Sebenarnya yang dimaksud adalah ashabu mator. Bukan hujannya, tapi orang yang terkena hujannya. Jadi orang munafik itu seperti orang yang terkena hujan, gitu ya. Nah, kemudian dibahas nih asluhu soyibun bin soba yasubu. Soyib itu dari kata soba yasubu. Soba itu kan artinya mengucurkan air. Jadi soyib itu hujan yang ngucurnya gitu dari langit. Gitu. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah ashabu mator, orang yang terkena kucuran hujan. Jadi orang munafik itu seperti orang yang terkena hujan minas samai dari langit. Atau yanzilu yang turun minas samai dari langit. Tapi di sini yang dimaksud adalah yang dimaksud dengan sama atau langit adalah sahab atau awan. Karena hujan itu dari awan sebenarnya kan. Seperti kita tahu gitu. Air itu menguap berkumpul di awan, ketika sudah jenuh awannya, maka terjadilah hujan. Jadi air itu asalnya dari awan. Jadi kalau disebut di sini minas sama, yang dimaksud adalah ashab dari awan. Jadi orang munafik itu seperti orang yang terkena hujan yang turun dari awan. Dan kita pun kan sering kalau bilang hujan itu turun dari langit. Kita membahasakannya langit aja gitu. Padahal sebenarnya dari hujan, dari awan. Yang mana fihi di dalam sahab, di dalam awan itu, as-sahab, zulumatun ada kegelapan. Kalau kita lihat awan itu kan gelap. Kalau mendung gitu. Kalau kita ngelihat langit awan sudah mendung, itu pasti kemungkinan besar lah itu akan terjadi hujan gitu. Mendung dan tebal gitu, bitakasufihi gitu. Kegelapannya itu tebal. Cuma kita belum pernah aja pergi ke awan. Kalau mungkin ya kalau naik pesawat mungkin ya. Tapi harus pas mau hujan gitu. Jadi awannya gelap, kerasa gelap. Dari kejauhan aja sebenarnya yang terlihat. Awan tuh kalau sudah mau hujan itu gelap dan tebal kegelapannya itu gitu. Kemudian selain ada kegelapan di awan itu, ada ra'dun, guntur. Nah, menurut Imam Jalaluddin, guntur itu adalah huwa al-malaku, malaikat al-muwakkalu bihi, yang bertugas di situ, di as-sahab. Wakila dan dikatakan juga bahwa guntur itu sautuhu, suaranya malaikat. Meskipun ya kalau dalam kajian fisika gitu misalnya, ya itu kan karena setelah diketahui mungkin sekarang ya, sebenarnya itu kan partikel-partikel yang ada di awan gitu saling bertumbukan gitu. Ya,